Perkenalkan, nama saya Fawaida Yuratnaningrum, nomor absen 12, kelas 11 akuntansi 1. Saya akan menceritakan tentang agresi militer Belanda II. Setelah gagal dengan agresi militer yang pertama, Belanda kembali datang menyerang Indonesia setahun kemudian. Serangan tersebut terjadi pada 19-20 Desember 1948. Adanya operasi Gagak di Yogyakarta dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan agresi militer Belanda II ini agar Belanda dapat mudah menguasai Indonesia kembali. Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk perekonomian negaranya setelah hancur dalam Perang Dunia II. Pasukan militer Belanda menyerang pangkalan udara agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda secara tiba-tiba menyerang melalui serangan udara. Pemimpin saat itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Rom, dan A.G. Pringgodikdo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membuat pemerintahan darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau DPRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Peralihan pemerintah ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus-menerus strategi melawan Belanda. Namun, rencana ini tak jadi dilakukan karena PDRI berhasil membentuk pemerintahan sementara pada 22 Desember 1948. Sejak saat itu, tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Renville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada 6 Juli 1949. Pemerintahan pun kembali pulih pada 13 Juli 1949. Belanda dan Indonesia juga merundingkan perjanjian Roem-Royen.